Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fajar Sada Ramadan dengan NIM 4004032565084 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu algoritma pemrograman dengan bahasa C++ level 5. Untuk pada pembahasan kali ini yaitu kita akan belajar tentang konsep OPP, yaitu tentang kelas, objek, dan manfaat OPP. Lalu selanjutnya ada kelas dan metode, yaitu meliputi membuat kelas dan dengan atribut, lalu konstruktor dan metode. Setelah itu untuk yang objek meliputi membuat instance dan mengakses atribut dan metode atau metode. Untuk selanjutnya organisasi kode yaitu memisahkan file HPP dan CPP. Untuk inheritance itu yaitu dasar pewarisan antar kelas. Untuk checklist penjelasan pada pembelajaran pada kali ini yaitu untuk menjelaskan konsep kode OPP, membuat kelas dengan atribut dan konstruktor, lalu menambahkan metode ke kelas dan digunakan, lalu tunjukkan membuat objek dan akses metode atau atribut, lalu pisahkan kode ke file hpp dan .cpp, lalu kita akan membuat contoh dasar inheritance antara kelas induk dan turunan. Oke, segitu saja untuk mengawali pembelajaran pada kali ini. Langsung saja kita akan mempraktekannya. Oke teman-teman, yang pertama di sini akan menjelaskan materi dari bahasa pemrograman C++ level 5. Nah, di sini aku menggunakan AI lagi untuk membantu menjelaskan dari materi kelima tersebut. Oke, yang pertama-tama di sini ada konsep OPP yang terdiri dari kelas, objek, dan manfaat OPP. OPP atau singkatan dari Object Oriented Programming adalah program yang berfokus pada objek, yaitu kumpulan data atau atribut dan fungsi atau metode. Nah, untuk istilah pentingnya, untuk kelas itu cetakan blueprint untuk membuat objek, dan objek itu hasil nyata dari kelas. Untuk atribut itu data atau variabel di dalam kelas, dan metode itu fungsi di dalam kelas. Untuk manfaat OPP itu sendiri yaitu kode lebih rapi dan terstruktur, mudah dikembangkan, mudah diperbaiki, dan dapat digunakan ulang, lalu lebih aman juga. Nah, di sini yang kedua ada membuat kelas dengan atribut konstruktor dan metode. Nah, di sini ada contoh sederhananya, yaitu aku menggunakan file CPP, lalu include iostream, lalu using namespace std, lalu kelas mahasiswa kurung kurawal buka, lalu public .2 string nama, integer umum. Dan di sini ada kontraktornya sendiri untuk mahasiswa kurung buka string n, integer u kurung tutup, lalu kurung kurawal buka, nama sama dengan n dan umur sama dengan u. Untuk metodenya void perkenalan kurung buka kurung tutup, kurung kurawal, nama, print atau con nama saya sama dengan, jangan lupa .2 di atas, lalu akan menginput nama yang kita masukkan di ini, akan masukkan lalu n. Setelah itu con umur saya, jangan lupa .2, umur yang kita masukkan akan ter-output ke sini, lalu akan count tahun dan n. Lalu untuk penjelasannya yaitu nama dan umur itu atributnya, lalu mahasiswa itu konstruktor, lalu untuk perkenalan itu metodenya. Yang ketiga, membuat objek dan mengakses atribut metode. Sini aku menggunakan file CPP lagi. Selanjutnya integer main kurung buka kurung tutup, lalu kurung kurawal buka, mahasiswa 1, misal ini kita kasih nama Adi, dan 20, misal count nama mahasiswa 1
dan lalu N mahasiswa 1 titik perkenalan kurung buka kurung tutup, lalu letter 0. Nah itu outputnya yaitu Andi, nama saya Andi, umur saya 20 tahun. Setelah itu untuk memisahkan file HPP dan .cpp, file sama yang A tuh HP mahasiswa.hpp, yang pertama HPP dulu, itu contohnya ini kita menggunakan file .cpp lagi, if div lalu mahasiswa.hpp, define mahasiswa _hpp, include iot_stream, lalu using name std, lalu kelas mahasiswa kurung kerawal public .2 string nama, integer umur mahasiswa string n dan integer u, void perkenalkan, dan selesai. Untuk yang B, untuk mahasiswa.cpp yaitu dengan file cpp sendiri, integer mahasiswa.hpp using sama .2 mahasiswa string n dan integer u, lalu nama itu dibacakan dengan n, umur itu dibacakan dengan u. Buat mahasiswa perkenalan nanti seperti yang tadi, nama saya sama dengan yang dimasukkan ke dalam n ini tadi, dan lalu selanjutnya ada umur saya dan akan mengoutput yang dimasukkan di sini. Untuk main CPP itu sama, misalnya include iot_stream lalu include mahasiswa.hpp using namespace std, integer main mahasiswa pertama yaitu Budi, umur 21, mahasiswa pertama itu disuruh perkenalkan, maka compile-nya itu bash g++ main.cpp mahasiswa.cpp program. Outputnya itu yaitu nama saya Budi dan umur saya 21 tahun. Lalu di inheritance atau pewarisan aturan kelas, yaitu kelas anak pewarisi atribut atau metode dari kelas induk. Untuk contohnya itu kita menggunakan file .cpp lagi, lalu hashtag include iot_stream, lalu using namespace std, lalu kelas orang public string name, lalu void sapa, lalu kita menyapa halo nama saya, masukkan nama di sini tadi akan di-output di sini, lalu n. Untuk mahasiswa mewarisi orang itu kelas mahasiswa orang public orang public string jurusan void info yaitu jurusan yang kita jurusan sama dengan yang kita masukkan di sini nanti akan teroutput di sini, lalu n. Di sini integer mahasiswa MHS titik nama, misal di sini Adi dan jurusannya itu informatika, mahasiswa.sapa dan mahasiswa.info, maka teroutputnya seperti ini yang kita masukkan ke dalam mahasiswa, jurusan, dan nama. Mahasiswa otomatis punya nama dan sapa dari orang. Untuk contoh lebih nyata yaitu program kendaraan, menggunakan file .cpp, lalu include iot_stream using namespace std, kelas kendaraan public stream merek, masukkan merek, lalu void info merek, lalu merek yang kita input di sini akan teroutput di sini, lalu n. Setelah itu kelas mobil public kendaraan public integer kecepatan, void ke detail, lalu kecepatan yang kita masukkan ke dalam sini, lalu akan menginput lagi mengeprint lagi km per jam, lalu n. Setelah itu sini ada misal contoh-contohnya, integer main mobil M, mereknya yaitu Toyota dan kecepatannya itu 180, maka lalu m info dan m detail. Setelah itu outputnya Toyota dan kecepatannya tadi 180. Untuk ringkasan singkat dari penjelasan yang ini, yaitu untuk kelas itu sendiri objek template, objek itu hasil dari kelas, karakter itu dipanggil otomatis dari saat objek dibuat, lalu metode itu fungsi dari milik kelas, .hpp itu deklarasi kelas, dan .cpp itu isi fungsi kelas, inheritance itu
kelas anak mewarisi induk kelas. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan dari checklist penjelasan pada video kali ini. Oke, selanjutnya yaitu tentang checklist penjelasan pada video kali ini yaitu adalah individu dari pada kali ini. Yaitu yang pertama, konsep dasar OPP, Object Oriented Programming, adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek berpusat sebagai pusat dari program. Objek adalah presentasi dari benda di dunia nyata yang memiliki data perilaku. Lalu untuk tujuan utama OPP adalah membuat program lebih mudah dipahami, struktur, modular, dan mudah dikembangkan kembali. Di dalam OOP terdapat 4 pilar, yaitu yang pertama extrapolation, lalu abstraction, inheritance, lalu polymorphism. 4 pilar inilah yang membuat OPP kuat dan fleksibel. Lalu yang kedua yaitu ada kelas dan objek dasar dari OPP. Yang pertama, untuk yang kelas dulu, adalah blueprint, cetak biru atau rancangan dari sebuah objek. Di dalam kelas terdapat atribut, metode, dan konstruktor. Contoh gambar sederhananya yaitu untuk kelas itu ada desain rumah, untuk objek rumah yang sudah dibangun dari desain itu. Misalnya kita membuat kelas mahasiswa yang memiliki terdiri dari atribut, itu ada nama, umur, dan jurusan. Untuk metode itu tampilan datanya. Yang ketiga ada contoh kelas dengan atribut dan konstruktor, yaitu mahasiswa.hpp. Kita menggunakan file cpp ini, lalu envdiv mahasiswa.hpp, define mahasiswa.hpp, lalu include string, lalu include istream using namespace std, kelas mahasiswa private, string nama, integer umum, umur, dan string jurusan. Public, konstruktor mahasiswa, string n, integer u, string j. Metodenya yaitu void tampilkan data. Lalu untuk .cpp nya include mahasiswa.hpp, konstruktornya yaitu mahasiswa, string n, integer u, string j. Mahasiswa nama diibaratkan n, umur diibaratkan u, dan jurusan diibaratkan j. Lalu metodenya yaitu void mahasiswa tampilkan data, print nama yang kita masukkan yang di n tersebut, lalu count umur yang kita masukkan di dalam u, lalu count jurusan, lalu akan teroutput jurusan yang kita input di j sini. Satu program selesai. Untuk penjelasannya, private adalah atribut, hanya bisa diakses di dalam kelas. Untuk public atau metode bisa diakses dari luar. Untuk konstruktor dipanggil otomatis saat objek dibuat. Untuk metode, tampilkan data adalah perilaku dari objek. Lalu yang keempat, membuat objek dan mengakses metode. Sekarang membuat file main cpp untuk membuat objek. Lalu kita gunakan file cpp include istream, include mahasiswa.hpp using namespace std, integer main mahasiswa 1, yaitu nama Andi, umurnya 20 tahun, dan dari informatika. Lalu mahasiswa 1 tampilkan data. Maka output program tersebut adalah nama Andi, umur 20 tahun, teknik jurusan informatika. Di sini mahasiswa satu itu diibaratkan adalah objek, mahasiswa ibaratkan kelas, dan tampilan data itu ibaratkan metode. Untuk yang kelima itu 4 pilar OPP. Itu ada tadi encapsulation, yaitu pembungkusan data dan metode dalam satu unit, serta dilindungi dari data dari akses langsung. Contohnya di atas ada private, string nama, dan integer umur. Data tersebut tidak bisa diakses langsung dari main, hanya lewat metode. Tujuannya untuk keamanan data,
kode lebih rapi dan kontrol akses. Untuk yang abstraction itu menampilkan yang penting saja dan menyembunyikan data yang tidak perlu. Di main.cpp kita tidak peduli bagaimana tampilan data dibuat, kita hanya memanggilnya. Misalnya mahasiswa 1 tampilkan data, kita hanya tahu metode ini menampilkan data saja. Lalu untuk yang inheritance itu memungkinkan kelas anak mewarisi atribut dan metode dari kelas induk. Untuk contohnya yaitu kelas mahasiswa tidak adalah induk, mahasiswa aktif adalah anak. Ini adalah contohnya mahasiswa aktif.hpp. Kita menggunakan file cpp if and div mahasiswa aktif.hpp, lalu define mahasiswa aktif _hpp, lalu kita include mahasiswa.hpp, kelas mahasiswa aktif dua public mahasiswa, private integer semester, lalu publicnya itu adalah mahasiswa aktif string n integer u, string j integer s. Kita menambahkan integer s, jadi menambahkan semesternya ini. Void tampilkan semester. Untuk mahasiswa.cpp nya itu mahasiswa.hpp, mahasiswa aktif string n integer u, string j integer s, dan tutup. Titik 2 mahasiswa n uj tutup kurung kurawal buka semester sama dengan s, lalu kurung kurawal tutup, spasi void mahasiswa aktif sama dengan tampilkan semester, con semester sama dengan semester yang kita masukkan di dalam S dan selesai. Untuk main.cpp itu ini tambahan, yaitu include mahasiswa aktif.hpp, integer main mahasiswa aktif mahasiswa 2 Budi 21 tahun, sistem informatika semester 4. Mahasiswa 2 tampilkan data dan tampilkan semester. Outputnya seperti ini. Nama Budi, umur 21 tahun, jurusan SI dan semester 4. Setelah itu ada polymorphism, yaitu satu fungsi memiliki banyak bentuk, misalnya metode yang sama tapi isinya berbeda di child class. Sederhananya kelas hewan public virtual void hewan, misalnya con suara hewan n. Lalu kelas kucing public hewan kucing, suara void suara, misalnya kucingnya tadi con meong n. Lalu untuk yang anjing guguk, kalau dipanggil .cpp hewan pertama itu new kucing dan hewan H2 itu anjing. Lalu outputnya meong dan guguk. Oke teman-teman, di sini aku sudah memasukkan program yang aku jelasin tadi di video sebelumnya. Nah, di sini aku sudah masukin di Visual Studio Code, yaitu dengan contoh kelas mahasiswa dan program kendaraan. Nah, yang pertama ini ada kelas mahasiswa, yaitu dari include iStream using namespace std, kelas orang masukkan nama, lalu akan terinput halo nama saya yang kalian masukkan di sini. Setelah itu sini akan masukkan jurusan juga. Nah, itu teman-teman. Setelah itu di sini kan sudah ada contohnya kan, nih masukkan nama siswa Andi dan dari jurusan informatika. Maka langsung kita compile aja atau run. Nah, ini ya teman-teman untuk akan hasilnya. Halo, nama saya Andi dari jurusan informatika gitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk dari program kendaraan. Sama saja, cuma beda konteksnya aja. Kalau programnya pun sama gitu teman-teman. Oke, segitu saja untuk contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi, dan untuk mengerunningnya di Visual Studio Code gitu kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri.